Setiap manusia dalam hidup sangat wajar jika memiliki kecemasan. Namun, tidak baik jika kecemasan itu berlebihan tanpa alasan yang kuat, sampai mengganggu psikologis kita. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang mengeluhkan, "Duh, aku pusing karena aku selalu ngerasa berisik, selalu bising pikiranku, padahal aku tuh gak lagi mikirin apa-apa. Aku gak bisa tidur karena pikiranku tuh selalu muter-muter terus. Dan besok paginya aku langsung bad mood. Kemudian aku langsung temperamen." Banyak orang-orang yang selalu mengeluhkan seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa, jawabannya gak tahu ya. Padahal aku gak lagi mikirin apa-apa, aku tuh gak lagi ada masalah. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai tips mengatasi kecemasan. Tonton terus sampai habis ya, jangan di skip. Setiap manusia dalam hidup sangat wajar jika memiliki kecemasan. Namun, tidak baik jika kecemasan itu berlebihan tanpa alasan yang kuat, sampai mengganggu psikologis kita. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang mengeluhkan, "Duh, aku pusing karena aku selalu ngerasa berisik, selalu bising pikiranku, padahal aku tuh gak lagi mikirin apa-apa. Aku gak bisa tidur karena pikiranku tuh selalu muter-muter terus. Dan besok paginya aku langsung bad mood. Kemudian aku langsung temperamen." Banyak orang-orang yang selalu mengeluhkan seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa, jawabannya gak tahu ya. Padahal aku gak lagi mikirin apa-apa, aku tuh gak lagi ada masalah. Nah, biasanya gejala fisik yang sering dikeluhkan dari kecemasan itu ketakutan, kemudian keringat dingin, badan gemetar, kesemutan di tangan dan di kaki, pusing, juga mual. Ternyata nih teman-teman, dari sisi psikologis banyak sekali faktor penyebab kecemasan. Apa aja sih faktor dari penyebab kecemasan itu? Yang pertama, genetik, kemudian yang kedua pola asuh orang tua, lalu lingkungan. Nah, yang pertama, genetik. Dari faktor genetik ini yaitu memiliki riwayat keluarga yang mudah cemas, jadi bisa menurun ke individu yang mengalami kecemasan. Jadi bisa karena faktor genetik ya teman-teman, kecemasan itu bisa dari ibu atau mungkin dari ayah atau mungkin dari kakek dan nenek kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua yang otoriter, kemudian perfeksionis, bahkan overprotective, yang kebanyakan sering menuntut anak untuk bisa berhasil dalam segala hal. Biasanya anak pertama nih yang selalu jadi tuntutan orang tua. Nah, misalnya orang tua yang menuntut, atau mungkin bukan menuntut ya, tapi lebih ke memberikan harapan yang tinggi ke anaknya, tapi karena anak tersebut menjalaninya tertekan gitu ya, jadi seakan-akan seperti menuntut gitu ke anak. Misalnya kayak gini, "Kamu harus pintar ya nak dalam pelajaran matematika. Nilai kamu harus bagus, gak boleh kalah dengan teman kamu, gak boleh kalah sama saudara kamu. Nanti kalau misal kamu masuk SMA, kamu harus masuk jurusan A misalnya. Atau kamu harus masuk jurusan B tanpa orang tua tuh menanyakan terlebih dahulu gitu. Nak, kamu tuh masuk jurusan apa sih nanti pas SMA gitu kan. Atau mungkin waktu kuliahnya jurusan ini ya nak ya, jadi kamu tuh nanti bisa bagus masa depannya dan lain sebagainya gitu. Padahal si anak ini tidak mau untuk
menjalani itu karena dia ngerasa nggak cocok gitu, bukan passionnya. Tapi ya udah deh, aku ikutin aja gitu daripada aku dosa nantinya kalau aku ngelawan orang tua. Jadi semua serba diatur oleh orang tua. Nah, bisa juga orang tua yang terlalu overprotective dan perfeksionis. Nah, kamu jangan main jauh-jauh ya, kemana-mana serba ditelepon kayak gitu. Padahal si anak nih udah ngabarin kalau misalnya ada tugas kelompok, jadi aku mungkin pulangnya agak sore nih mah gitu. Tapi orang tuanya ini mungkin terlalu overprotective, jadi ditanya-tanya terus. Jadi anak serba salah, jadi serba terkurung gitu gerak-geriknya seperti itu. Nah, pola asuh seperti ini, pola asuh orang tua yang tadi itu juga dapat memicu kecemasan. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan dari kecemasan itu adalah trauma masa kecil. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin kehilangan orang tua dari misalnya orang tuanya tuh meninggal dunia gitu ya. Atau yang tadi kekerasan rumah tangga, si anak ini melihat kejadian-kejadian dari pertengkaran orang tua gitu ya, setiap hari piring pecah, kemudian ada hentakan-hentakan dari ibu atau mungkin dari ayah, dan itu sangat mengganggu dia sampai dia takut untuk keluar kamar atau mungkin takut untuk bersosialisasi. Itu juga termasuk ya dari penyebab kecemasan. Kemudian korban pelecehan seksual, lalu korban bully, jadi dari mungkin SD, SMP, atau SMA dia selalu dibully sama teman-temannya, akhirnya dia mengalami kecemasan, dia takut untuk menerbangkan sayapnya, artinya dia takut untuk berekspresi. Karena itu dia menyebabkan jadi kena ini juga tidak percaya diri gitu. Jadi dari kecemasan itu akhirnya jadi tidak percaya diri. Kemudian krisis finansial itu juga bisa menyebabkan kecemasan. Kemudian juga karena gagal bekerja gitu, jadi udah bagus kerjanya, sudah 5 bulan atau mungkin lebih, terus tiba-tiba harus sakit gitu ya, sakit keras, sakit menahun, jadi tiba-tiba dia harus gagal bekerja. Itu juga bisa menyebabkan kecemasan. Lalu gagalnya hubungan asmara, jadi selalu putus dengan pasangannya, atau mungkin pernah dapat kekerasan fisik juga dari pasangannya, itu juga bisa menyebabkan kecemasan. Nah, bisa juga karena tontonan atau bacaan yang sifatnya menguras emosi dan juga pikiran. Sakit keras menahun ya, seperti sakit-sakit yang jantung, atau mungkin sakit diabetes, sakit hipertensi, dan lain sebagainya, yang sakit itu cukup parah. Kemudian karena keadaan COVID-19 ini, seperti ini pun juga dapat memicu kecemasan. Dan kecemasan ini tidak memandang usia ya teman-teman, bisa dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga lansia. Kemudian kecemasan itu juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kemudian yang kedua OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Yang ketiga gangguan panik, dan yang keempat fobia. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama, dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sedih, ngerasa cemas gitu ya, kita harus balik lagi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang beragama Islam, ya kita harus baca Al-Quran, mendengarkan murotal, kemudian juga bisa mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan gitu ya. Dan bisa juga dilakukan sama orang tua, mungkin ibu atau ayah gitu. Biasanya kan kalau sudah menjelang lansia gitu ya, anak-anak semua udah sibuk gitu. Nah, sibuk, kemudian ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak. Jadi orang tua merasa sendiri di rumah, nggak ada teman gitu, kok kayaknya gini-gini aja. Nah, itu tuh bisa menimbulkan cemas. Cara tadi bisa dilakukan di rumah, mendengarkan ceramah, kemudian mendengarkan murotal, atau mungkin ngaji bareng cucu, bareng anak gitu, secara virtual juga bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa kumpul di rumah ya karena keadaan seperti ini, jadi melakukannya lewat virtual bisa.
kita bisa undang ustadz atau mungkin undang ustazah gitu ya, bisa mendengarkan ceramah bareng di situ dengan keluarga juga, dan bisa ngaji bareng juga gitu. Untuk yang agama lain pun juga bisa sama melakukan, mendengarkan khotbah dan lain sebagainya gitu. Tentunya untuk meningkatkan iman kita. Jadi bisa teratasi kecemasannya. Kemudian yang kedua, olahraga di pagi hari. Kenapa sih mesti di pagi hari? Karena kalau pagi hari itu kan mood kita bagus ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya untuk kita tuh menggerakkan tubuh kita untuk memperlancar peredaran darah kita gitu. Kalau misalnya pagi-pagi kita udah ada tugas dan kita tuh ngerasa mager gitu ya, ditambah ditambah tuh nggak ngerjain sesuatu yang positif, yaitu lari pagi atau mungkin jalan pagi. Nah, jalan pagi itu nggak mesti yang jauh-jauh teman-teman. Kita bisa melakukan jalan pagi di depan rumah, di teras kita, atau mungkin di halaman kita selama 15 menit. Nah, itu udah cukup membantu untuk memperlancar peredaran darah. Otomatis psikologis kita akan terbantu jadi lebih bagus lagi gitu. Kemudian yang ketiga, hindari olahraga di sore hari. Nah, kenapa diusahakan untuk menghindari olahraga di sore hari? Karena kita semua kan capek ya, sudah di pagi, siang, kemudian sore beraktivitas, entah itu sekolah, entah itu kuliah atau mungkin bekerja, mau online atau offline, itu pasti kita sibuk gitu, serba sibuk di pagi, siang, dan sore hari. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi olahraga di sore hari, nah itu efek yang kurang baiknya ke psikologis kita menuju ke malam hari. Karena apa? Kita lagi mau mempersiapkan diri untuk tidur. Nah, badan kita tuh semua harus tenang gitu. Emang sih badan kita segar gitu ya, fresh setelah olahraga itu tadi. Tapi setelah itu efeknya adalah kita akan mengalami capek karena sudah terlalu banyak aktivitas di pagi, siang, sore hari tadi. Kemudian tambah lagi olahraga, jadi tambah capek, akhirnya mengganggu pola tidur, dan besok paginya bisa jadi bad mood seperti itu. Ini juga udah banyak kasus-kasus yang dikeluhkan gitu ya sama orang-orang. Kemudian yang keempat, hindari bacaan yang sifatnya menguras emosi dan pikiran, misalnya seperti novel, fiksi, fantasi, percintaan. Karena apa? Kita pagi, siang, sampai sore itu bekerja, sekolah, pasti otak kita berpikir, iya kan? Nah, terus kita udah capek kan, udah mikirin diri sendiri, udah mikirin keluarga, mikirin kerjaan, mikirin sekolah. Nah, untuk relaksasinya kita alihkan dengan tontonan yang dengan bacaan yang tadi, novel, fiksi, fantasi. Nah, sementara otak kanan kita itu kan berkembang terus ya jadinya. Nah, sementara otak kanan itu kan lebih ke daya hayal, perasaan, kayak gitu. Kalau misalnya kita terus paksakan diri kita untuk baca novel, terus fiksi, itu sama saja memperberat pikiran kita. Akhirnya kita jadi cemas berlebihan lagi. Jadi pengaruh sekali ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi secara tidak langsung kita menerapkan kecemasan itu gitu. Jadi diusahakan untuk menghindari dulu baca novel, fiksi, fantasi, dan percintaan. Kemudian yang kelima, hindari tontonan yang sifatnya menguras emosi dan pikiran. Misalnya kayak kriminal, horor, thriller, pemecahan masalah, dan strategi. Ini juga semua sifatnya bikin cemas lagi ya teman-teman, secara tidak langsung gitu. Jadi semua tuh sudah terakumulasi dari trauma-trauma masa lalu, kemudian hobi kita yang tadi baca buku, novel, fiksi, fantasi, kemudian tontonan tadi kriminal, horror, thriller, pemecahan masalah, dan strategi. Jadi otak kita tuh pusing gitu. Nah, yang paling bagus adalah tontonan yang seperti cerdas cermat, kemudian tentang hobi, komedi, kartun, jalan-jalan online, makan-makan, seperti itu. Jadi pikiran kita dibawa fresh lagi gitu ya. Jadi jangan sampai otak kanan terus yang terlalu dominan, tapi harus balance dengan otak kiri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, yang keenam, hindari mengungkapkan isi hati, perasaan atau pikiran melalui tulisan. Nah, ini secara tidak langsung
kita memaksakan diri, memaksakan pikiran, memaksakan perasaan untuk mengingat masa lalu, mengingat trauma-trauma. Nah, akhirnya kecemasan itu muncul lagi. Kemudian jadi kita bad mood akhirnya. Jadi seperti memaksakan diri gitu untuk mengulas lagi masa lalu. Akhirnya kacau lagi pikiran kita, akhirnya cemas lagi. Jadi selalu berputar di area kecemasan-kecemasan itu. Nah, ini berdasarkan individu-individu yang datang pada saya. Jadi mereka tuh mengungkapkan isi hati, mengungkapkan isi pikirannya melalui tulisan, karena mereka memaksa gitu, jatuhnya jadi terpaksa gitu untuk mengungkapkan itu. Akhirnya ya tadi balik lagi, kecemasan itu datang karena trauma-trauma itu terulang lagi. Kemudian yang ketujuh, aktivitas berat dan berpikir usahakan dilakukan di pagi, siang, dan sore saja. Jadi maksudnya sudah menuju jam tidur, itu lakukan hal-hal yang sifatnya rileks ya teman-teman, seperti mendengarkan ceramah, mendengarkan ngaji, mendengarkan musik yang rileks gitu ya. Kemudian melakukan hal-hal yang rileks juga dan yang positif. Jadi untuk misalnya mahasiswa atau mungkin para pekerja, diusahakan jangan begadang kalau nggak darurat banget gitu. Karena apa? Ya tadi ya, badan kita udah capek, pikiran kita udah capek, tapi kalau misalnya kita paksakan lagi untuk mengerjakan sesuatu di malam hari sampai begadang mungkin, nah itu kurang bagus ya teman-teman. Apalagi untuk psikologis kita pasti akan terganggu gitu, dan besok paginya kita akan mengalami yang namanya bad temper lagi, kemudian bad mood lagi. Nah, yang ke-8 ini hindari minum kopi ya. Biasanya para remaja atau mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti suka yang namanya kopi gitu ya. Mungkin kopinya itu campur dengan vanila atau kopinya campur dengan coklat, itu juga kurang baik. Karena ya balik lagi, itu bisa menyebabkan kecemasan dan konsentrasi juga akan buyar. Itu efeknya ya teman-teman. Pada saat minum itu mungkin lebih tenang, tapi efeknya itu yang bikin yang membuat cemas seperti itu. Nah, yang bagus adalah minum coklat hangat atau teh. Nah, itu lebih baik, bisa lebih merilekskan fisik kita dan juga psikologis kita. Kemudian yang ke-9, kembangkan skill. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Kembangkan skill itu bisa dengan bernyanyi atau mungkin menggambar, melukis, masak, atau mungkin hal-hal yang lain yang positif gitu ya, yang bisa bikin rileks kita. Kemudian itu bisa kita kembangkan lewat sosial media. Nah, yang ke-10, ikuti seminar-seminar dan juga komunitas. Jadi kita bisa membagi waktu kita dari bekerja, kemudian dari kuliah, dari sekolah gitu ya. Kita bisa bagi waktu untuk ikut seminar, ikut komunitas. Selain bisa mengatasi kecemasan, itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, balik lagi ke tadi, kekembangkan skill. Kalau misalnya kita punya skill, kita kembangkan, kemudian kita share lagi ke grup-grup di seminar, kemudian kita share lagi ke grup-grup komunitas, itu secara tidak langsung kita self marketing gitu ya. Jadi kita menambah teman juga, menambah wawasan juga, dan bisa terus mengembangkan skill positif kita. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian yang ke-11, tips yang ke-11 itu me time. Jadi me time itu perlu banget ya teman-teman, walaupun cuma 15 menit gitu. Karena banyak orang-orang yang dia tuh maniak bekerja gitu ya, senang banget kerja, sampai ngerasa kalau aku menyisihkan waktu sedikit aja itu kayaknya tuh sia-sia banget. Itu sama aja kayak aku membuang-buang waktu yang percuma. Padahal enggak loh teman-teman. Kita menyisihkan waktu aja 15 menit untuk relax, itu penting banget. Karena apa? Seperti video yang sebelumnya saya pernah bahas ya, kalau misalnya kita terlalu ambisi dalam bekerja atau dalam melakukan sesuatu tanpa kita memperhatikan diri kita, tanpa kita memperhatikan psikologis kita, yang ada kecemasan itu muncul gitu. Karena sudah lelah sebenarnya, otak dan fisik kita sudah lelah. Jadi bisa kita set alarm, entah itu 15 menit atau mungkin paling lama 1 jam, 2 jam juga boleh, 1 atau 2 jam ya.
untuk kita sejenak relax. Mungkin bisa tiduran sebentar, atau mungkin bisa minum yang segar-segar seperti orange juice, alpukat, atau mungkin minuman yang lain kecuali kopi ya. Kemudian kita juga bisa melakukan peregangan otot gitu ya. Kita lurusin kaki kita regangin tangan kita gitu, kita kepal-kepalkan. Jadi ngerasa lebih rileks gitu. Atau mungkin bisa melakukan seperti mata kita tuh kita tempelin kapas gitu ya, kapas yang dicelupin sama air dingin, kita tempelin ke mata dan juga ke kening kita. Itu lebih rileks lagi. Kemudian me time itu juga bisa dengan yoga atau mungkin dengan cream bath, spa itu juga bisa ya. Nggak mesti ke salon, kita cream bath, kita spa sendiri juga di rumah bisa loh teman-teman. Jadi untuk rileks sejenak itu sangat penting. Dan juga bisa sambil mendengarkan instrumen relaksasi gitu ya, lagu-lagu relaksasi, itu juga bisa membantu untuk mengatasi kecemasan. Tarik nafas dalam-dalam kemudian dihembuskan. Jadi kita rileks gitu pada saat kecemasan itu datang atau sebelum kecemasan itu datang, kita usahakan seperti itu. Lalu yang ke-12, tips yang ke-12, ini berbagi cerita dengan orang terdekat, orang tua, kakak, adik, atau sahabat. Jadi kalau kita pendam sendiri perasaan kita, pikiran kita kan gak enak ya teman-teman. Kita butuh sekali untuk curhat sama orang. Nah itu bisa lebih menenangkan pikiran dan perasaan kita. Kemudian tips yang ke-13, jika cemas itu masih menghantui kita, segeralah hubungi psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti itu teman-teman. Dan semoga kita semua bisa mengelola dan mengontrol emosi kita ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya kalian mau share ke teman-teman bisa, boleh banget, silahkan. Dan gak bosan-bosan untuk saya, ya bukan saya ya, saling mengingatkan lah, kita semua saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan gitu teman-teman. Jadi ya kita berharap semoga COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini ya, dari bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa balik lagi seperti dulu ya, bisa ya berkumpul lagi dengan teman-teman dan lain sebagainya, bisa normal lagi seperti itu teman-teman. Oke, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke teman-teman lainnya atau ke sosial media lainnya. Kalau ada yang mau request pembahasan apa di video selanjutnya, boleh banget ya teman-teman, langsung aja cantumkan di kolom komentar. Dan buat kita semua, salam sehat, sukses selalu, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.